pembayarannya melalui aplikasi tersebut. Nah, itulah salah satu kemudahan-kemudahan yang kita berikan dalam mempermudah jarak kepada masyarakat. Dan kemudahan-kemudahan stimulus lainnya juga banyak yang diberikan pemerintah. Itu tadi dari sisi pelayanan ya. Dari sisi kemurahan. Itu tadi kalau kami mengistilahkan di Bapendanya ada kemudahan. Nah itu tadi melalui aplikasi. Ada kemurahan. Kemurahan yang kita sinergikan salah satunya dengan BPN. BPN ataupun pemerintah pusat punya program, Pak Presiden punya program PKSL namanya. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota juga punya program untuk mendorong masyarakat supaya meningkatkan alas haknya, karena sertifikat ini jaminan yang lebih kuat ya Pak daripada SKT, KGN. Jadi kita berikan kemudahan, malahan yang nilai transaksi NJOP-nya dengan nilai tertentu itu kita berikan diskon 100%. Jadi udah kita klaster-klaster, ada yang 100%, ada yang 50%, dan ada yang juga 25%. Tergantung daripada nilai NJOP-nya. Mengapa kita buat seperti itu? Tentu juga kita dengan memperhitungkan pendapatan asli daerah kita dan juga tentu dengan kemampuan masyarakat. Biasanya yang nilai transaksi NJOP-nya itu yang nilainya agak rendah kan biasanya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Makanya kita berikan diskon 100%. Nah, itu salah satu kemudahan-kemudahan kita di sisi PHTB mendukung program Pak Doni ini. Pak Presiden. Yang kedua juga ada kita kemurahan di sektor pajak PBBP 2. PBBP 2 itu mungkin masyarakat ataupun pengunjung mal di sini bisa selama ini mungkin nggak tahu ya atau kurang informasinya. Itu nilai PBB yang nilai PBB-nya di bawah 100.000, Pak Wali Kota memberikan diskon 100%. Gratis. Dalam artian gratis PBB-nya. Begitulah perhatian pemerintah supaya masyarakat bisa animo yang tinggi, tertib administrasi dan alas-alas hak mereka terhadap administrasi pertanahan bisa lebih baik. Itu Pak biasa tepuk tangan untuk Pak Kaban kita nih. Jadi Pak Kaban, Smart Tax ya, program kantor pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Nah, Smart Tax ini downloadnya kemana Pak? Atau bagaimana nih Smart Tax ini supaya bisa kita menggunakan aplikasi ini? Ya, Smart Tax ini yang saya sampaikan tadi, ini merupakan salah satu kemudahan kita dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat Kota Pekanbaru yang punya itu Android maupun iPhone bisa di-download di Play Store ataupun di di App Store. Nanti bisa muncul Smart Tax Pekanbaru. Download aja Smart Tax Pekanbaru. Smart Tax Smart Pintar ya Pak? Iya, Smart Tax Pekanbaru. Oke, Smart Tax Pekanbaru. Jadi bikin ini tampilannya mungkin bisa kelihatan kan, bisa kita langsung pendaftaran PBB, cetak SPPT, cek tagihan PBB, lapor pajak. Jadi cek tagihan pun bisa Pak? Bisa cek tagihan. Terus juga kita bisa ngecek pelacakan SPPT PBB kita juga bisa. Cek tagihan kita juga bisa. Kita juga bisa langsung pembayaran bisa. Nanti terkonek dengan perbankan kerjasama kita. Tapi harus ada saldonya berarti di bank ya Pak? Saldonya harus ada. Siapa tahu kan karena kemurahan tadi tanpa saldo pun bisa membayarkan. Bisa. Makanya seperti yang diberikan Pak Wali bagi PBB-nya yang nilainya 100.000 ke bawah tanpa saldo. Laporan aja yang penting. Inilah salah satu sinergi kita bersama dengan BPN tentunya bagaimana mendukung program-program pemerintah pusat, Pak Presiden, BPN, PKSL tersebut supaya masyarakat bisa lebih terjamin lah kalau terhadap tanah milik ya Pak gitu ya. Nah, jadi Pak Kaban, misalnya nih saya nunggak PBB sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun Pak, nggak pernah dapat PBB. Kan ada tuh Pak kasus seperti itu. Nah, adakah Pak kemurahan hati dari kantor pendapatan daerah? Apakah ada pemotongan denda? Apakah ada penghapusan
penghapusan pajaknya atau pengurangan kira-kira untuk yang seperti itu? Ya, jadi pengurangan itu yang sifatnya parsial tetap ada kita lakukan. Seperti tahun ini kemarin dalam rangka hari jadi Pekanbaru tahun 2023 ini Pak Wali Kota memberikan kebijakan pengurangan tadi, itu saya sampaikan tadi, memberi penghapusan denda pajak. Jadi seperti yang kemarin sampaikan tadi, misalnya ada wajib pajak ataupun masyarakat yang selama ini mungkin enggak PBB-nya sudah 4 tahun tidak dibayar, betul, nanti ada denda nih. Waktu tahun kemarin itu kita berikan penghapusan denda pajak. Itu kemarin memang kalau sekarang waktunya sudah habis, itu sampai dengan 30 September 2023 kemarin. Kemarin. Jadi kalau yang udah paling terlambat lah ini Pak. Terlambat lagi berarti ya. Mudah-mudahan di tahun depan ini kan kebijakan daerah, kebijakan kepala daerah, mudah-mudahan Pak Wali Kota juga masih bisa memberikan kemurahan ini di tahun depan. Tapi janganlah masyarakat mengharap penghapusan denda tersebut. Ini kewajiban kita, kalau bisa rutin dibayarkan setiap tahun. Karena bagaimanapun di pajak ini, pajak daerah terutama masuk ke kas daerah dan langsung digunakan untuk pembangunan daerah tentunya. Ya, betul. Ini luar biasa. Jadi memang ada program-program yang masuk bersentuhan ke masyarakat sehingga memudahkan dalam hal pelayanan ya Pak ya. Artinya persepsi yang selama ini tadi Pak Kabar sampaikan, karena masyarakat itu berpikir takut nih urusan ke pemerintah, nanti malah sulit, nanti malah ngantrinya lama, kan begitu ya Pak ya. Itu yang harus kita rubah. Jadi seperti itu Pak tadi. Wali Kota kepada kami seluruh kepala OPD, Pak Mufrihun, menurut kami seluruhnya kepala OPD kita rubah frame masyarakat terhadap pemerintah ini yang biasanya mungkin masyarakat menganggap susah, rumit urusan kata pemerintah di antri. Kita hilangkan itu. Kita permudah dan kita beri kemurahan. Makanya kita punya prinsip dua, kemudahan dan kemurahan. Luar biasa. Sama yang dilakukan Pak. Iya, kakak tadi luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Bapak Ibu semua. Ini memang artinya itu tadi di awal membuka talkshow ini kita berdoa semoga apa yang kita lakukan menjadi ladang pahala dan membawa pintu rezeki. Nah, jadi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di kantornya masing-masing, ada Pak Doni dari Pertanahan, Pak Alek dari Pendapatan Daerah, mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat beliau berdua, karena memang sudah memikirkan kesulitan kita sebagai masyarakat luas, masyarakat umum, masyarakat kurang mampu, bagaimana pemerintah dan negara itu hadir di tengah-tengah masyarakatnya, kan begitu ya Pak Kakan ya, Pak Kaban. Artinya memang jangan takut, intinya kita nggak perlu khawatir, pemerintah itu sekarang itu sangat baik kok Pak Kakan itu saking dekatnya ke masyarakat, sering kami dibawa touring biar tahu Pak bagaimana kondisi anak-anak di lapangan ini ya kan. Ini harus terdaftar semua, itu luar biasa. Pak Kaban juga demikian. Kapan nih ada waktu ngopi-ngopi kita bicara masalah kesusahan masyarakat, kan begitu. Nah, jadi intinya pajak yang kita bayarkan akan kembali ke kita untuk pembangunan Kota Pekanbaru dan pendidikan bagi masyarakat, begitu ya Pak ya. Boleh tahu bocoran nggak Pak targetnya pendapatan daerah tahun 2023 atau 2024 Pak? Oke, jadi Supaya tahu nih kalau pulang target kan kita harus bagaimana supaya target tercapai. Supaya jalan Kota Pekanbaru bagus ya Pak. Masyarakat juga harus tahu. Jadi target kita untuk pajak daerah, ya kan. Pajak daerah itu ada 11 seperti yang saya sampaikan tadi yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru ini. Target kita untuk tahun 2023 ini sebesar 830-an miliar. 830 miliar. Itu kalau kita hitung-hitung dengan APBD kita lebih kurang 33%. 33%. Jadi inilah bisa masyarakat bayangkan uang 830 miliar kita mesti membangun Kota Pekanbaru dengan luas 632,26 km persegi. Ya kan, mulai dari infrastruktur pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan maupun infrastruktur lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya yang lain. Ini juga kan dipikirkan oleh pemerintah dan kami juga terima kasih tentunya melalui RAI ini juga ikut berpartisipasi membangun Kota Pekanbaru ini, karena kita tahu
APBD itu hanya stimulus. Stimulus. Kalau dipikir-pikir 2,8 miliar itu nggak akan cukup untuk menghidupkan kalau itu 2,8 miliar itu belum lagi untuk operasional seperti untuk pembiayaan sumber daya manusia dan tidak lain sebagainya. Nah inilah juga makanya kami berterima kasih kepada Ray tentunya yang telah memfasilitasi dan ikut bersama-sama pemerintah Kota Pekanbaru yang membangun Kota Pekanbaru. Luar biasa. Kalau dari BPHTB Pak, target pajaknya berapa Pak? Jadi biar kita betul. Dari 830 miliar itu PBB lebih kurang 190 miliar. 200 miliar. 190 miliar. Terus BPHTB itu BPHTB. Kalau PBB itu lebih kurang 230 miliar. Lebih banyak PBB dari BPHTB. Lebih banyak PBB. Karena PBB ini kan pajak official assessment yang sudah ditetapkan. Misalnya objek pajak ini pajaknya sekian, jadi kita sudah bisa menghitung sebetulnya baik itu tanah, bumi maupun bangunannya. Kalau BPHTB ini kan pajak yang bersifatnya parsial dari transaksi 5% ya Pak? 5%. Jadi kalau BPHTB itu bagi masyarakat yang belum tahu mungkin itu BPHTB itu 5%. Kalau PBB itu kita bagi dua di Undang-Undang 28 sekarang. Itu yang transaksi atau NJOP-nya di atas 1 miliar itu perkaliannya 0,1%, 0,2%. Kalau yang di bawah 1 miliar itu yang 0,1%. Tapi nanti di Undang-Undang 1 2022 itu agak terjadi perubahan sedikit. Tapi Pak percaya nggak Pak Kabar? Sejak ada program dari Pak Kakak, kemudahan dalam penerbitan sertifikat, kemudahan dalam melihat bahwasanya lahan ini bermasalah apa tidak, target Pak Abang akan tercapai Pak. Kenapa? Saya bilang, ini kan saya kasih bocoran nih Pak dikit dari asosiasi. Kami anggota DPD Riau yang terdaftar sebagai anggota DPD Riau sampai tahun 2023 bulan September itu ada lebih kurang 920 perusahaan. Dari 920 perusahaan yang aktif di tahun 2023 ini saja sudah mendekati angka 230 perusahaan. Nah, karena programnya Pak Kakang itu sangat memudahkan kami sebagai pelaku usaha, kan pelaku usaha ini kan intinya cuma dua Pak, kemudahan dan kepastian Pak. Kan begitu. Kalau sudah mudah dan pasti selesai barang, lancar semuanya kan begitu kan? Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua nih. Nah, jadi saya bilang pasti tercapai Pak. Jadi tadi sebagai gambaran Pak Kakak, Pak Kabar juga, anggota DPD aktif itu saat ini sudah mendekati angka 240 perusahaan. Aktif kategori memiliki usaha unit yang akan dibangun Pak. Nah begitu saat ini kesulitan sumbatan dalam hal sertifikasi dulu sudah terurai, alhamdulillah Pak, saya sendiri pun ngurus sebentar selesai Pak. Selesai dalam arti kata tidak ada hal-hal yang aneh, artinya mengikuti standar. Yang penting kata Pak Kakak, syarat lengkap, semua persyaratan tidak ada kendala, semuanya bisa jalan kan begitu ya Pak Kakak ya. Nah itu jadi memang tadi saya bilang kita ambil asumsi satu perusahaan memiliki 50 unit rumah yang akan dibangun, kali 250 10.000 Pak. Target kami 2024 10.000 unit akan kami bangun. Kalau 10.000 unit kami bangun Pak, rata-rata rumah itu ini 80%-nya di Kota Pekanbaru nih Pak. Anggap 10.000 unit kita bangun di Pekanbaru, satu rumah rata-rata kita jual 250 juta aja Pak, sudah 2,5 triliun Pak transaksinya. Kan begitu Pak Akan ya, 2,5 triliun. 2,5 triliun 5%-nya BPHTB Pak, udah hampir 150 miliar Pak. Udah hampir capai kan targetnya. Yang penting kami mohon dibantu sebagai pelaku usaha, kemudahan dan kepastian. Karena tidak hanya di BPN, setelah itu kami ada proses lagi Pak, di perizinan dan lain-lain, sampailah nanti baru pembayaran BPHTB itu terakhir Pak. Kalau barang ini sudah terjual, kalau izin kami sudah keluar Pak. Jadi target memang 2024 insya Allah bisa dicapai. Nah, PBB pun demikian. Kami sebagai pelaku usaha coba menawarkan diri membantu pemerintah kota. Kami pun ingin hadir sebagai asosiasi bagaimana menjembatani supaya pembeli daripada rumah kita akan tertib pembayaran PBB tahunan ke depannya. Apakah kita buat kerjasama dengan perbankan, jadi yang langsung bayar PBB ya kan setiap tahun, ataukah angsurannya disisihkan pembayaran PBB kan begitu. Begitu kira-kira Pak Kabar. Nah, jadi kita ini udah mulai tambah menarik ini Pak Kakak. Saya udah Pak Kabar nanya Pak Kakak lagi nih. Nanya Pak Kakak lagi. Pak Kabar udah balik ke Pak Kakak lagi.
Jadi Pak Kakak, program PTSL sudah, informasi kemudahan dalam tracking data-data permohonan sudah. Nah, misalnya Pak, kami ada masalah dalam pertanahan ini Pak, permasalahan. Ini baru udah kita beli, udah kita garap, ternyata muncul lah Pak di pekerjaan sering Pak terjadi Pak. Apalagi kan program dari kementerian sekarang memang memberantas semua permasalahan tanah yang ada. Nah, kira-kira Pak, apa yang harus kami lakukan Pak sebagai masyarakat atau pelaku usaha ketika terbentuk permasalahan yang tumpang tindih sertifikat Pak? Nah, seperti apa Pak? Terkait tumpang tindih sertifikat, ini sengketa. Masalah tidak ada hukum general. Artinya terkait sengketa masalah pertanahan, dibawa ke kantor pertanahan dengan bersurat. Insya Allah kita akan lakukan yang namanya mediasi. Tapi mediasi ini bersyarat. Apa itu Pak? Sepakat untuk sepakat. Ya, sama-sama sepakat, sama-sama mau mengalah, sama-sama mau tarik ulur. Tapi kalau masing-masing keras dengan konsepnya, kita geser dia dari mediasi ke yang namanya kegiatan litigasi, proses penegakan hukum. Artinya semua masalah ada solusinya. Semua masalah ada solusinya. Luar biasa, memang betul. Jadi Pak, target PTSL sendiri Pak 2024 nanti berapa banyak Pak sertifikat yang akan kita sertifikat Pak? Kalau di 2023 kita punya target 4.090 bidang. 4.090 bidang. Alhamdulillah ini sudah selesai semua. Tercapai Pak? Sudah. Alhamdulillah. Luar biasa. Menunggu petunjuk pimpinan dalam hal pembagian sertifikat. Penyerahan ke masyarakat. Menunggu petunjuk pimpinan dari kementerian. Untuk tahun 2024 sendiri target yang sudah dibisik-bisikkan ke kami final itu ada 2.000 sertifikat. Dan insya Allah akan kita mulai pengerjaannya di awal Desember tahun ini. Jadi masyarakat yang ingin ikut kegiatan PTSL buku boleh dimasukkan ke kita supaya kita tahu kita mau anggaran ya. PTSL-nya mau kita giring ke kelurahan mana? Karena pelaksanaan kegiatan PTSL itu berbasis kelurahan. Begitu, baik. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Tapi kalau sudah komplit, nggak ada lagi, udah jelas, ya nggak perlu ditanya-tanya lagi. Tapi kalau mau bertanya lebih jauh, silakan datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah dan kantor Badan Pertanahan Negara. Kira-kira ada pertanyaan? Udah, pintar-pintar, udah ngerti semua ya. Intinya, Bapenda mengeluarkan aplikasi Smart Test, BPN mengeluarkan aplikasi Sentuh Tanahku, dan satu lagi apa Pak? Survei Tanahku. Survei Tanahku. Jadi jangan khawatir, semuanya ada di sana. Baik, terakhir Pak Kakak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Kakak. Baik, terima kasih. Ini mumpung kita di momen Property Festival, ada sedikit yang mau saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan REI. Alhamdulillah kami diundang di sini di hari kedua dari agenda 5 hari kegiatan. Buat teman-teman yang ada di booth masing-masing pengembang, informasikan ke calon pembeli bahwa saat mereka membeli tanah dari pengembang, itu sertifikat yang mereka terima adalah sertifikat hak guna bangunan. Oh, bukan hak milik malah ya Pak? Bukan. Jangan takut, jangan risau. Untuk meningkatkan dari hak guna bangunan menjadi hak milik itu cuma Rp50.000. Berproses di kantor kita, harapan kami cuma satu. Ya. Jangan pakai calo. Luar biasa. Kenapa? Jangan pakai calo. Warga kami fasilitasi. Yang karena kesibukan Senin sampai Jumat harus ke kantor, Sabtu Minggu kami buka setengah hari sampai jam 12. Jadi tidak ada alasan masyarakat tidak bisa ke kantor BPN karena kesibukan. Jadi harus diwakilkan ke calo. Sayang, calonya nggak ngapa-ngapain, cuma ngambil berkas sama bapak-bapak dan ibu-ibu.
dia bawa ke kantor BPN, dia daftarkan ke loket, dinikmatinya fasilitas gratis di BPN. Betul. Jadi selama di kantor BPN kita siapkan air mineral, permen, minuman dingin juga kita siapkan. Luar biasa. Jadi sayang, mereka cuma bawa bekas, dikasih uang, mereka menikmati fasilitas BPN, ibu-ibu dan bapak-bapak tahunya biaya mahal di BPN cuma 50.000 untuk perumahan yang luasnya tidak lebih dari 600 meter persegi dan selesai cuma dalam waktu 3 hari. 3 hari. Nah, jadi nggak ada lagi alasan kita pengunjung tidak mau membeli rumah karena perubahan dari yang itu menjadi hak milik sangat mudah Dan murah. Murah. Betul, luar biasa. Kalau nggak sanggup bayar 50.000-nya, minta sama om. Kita minta makan kan tadi. Cuma 50.000 murah. Luar biasa loh Ustaz. Kalau kembali bayarkan ya itu murah. Nggak apa sedikit lah. Iya, betul. Datang ke kantor kami, fasilitas kami lengkapi, nggak usah takut. Yang harus berbicara pun dengan bahasa isyarat, di kantor udah ada staf yang mampu bicara dengan bahasa isyarat. Luar biasa. Artinya silakan hadir, fasilitas kami lengkapi, ada semua. Yang harus ke kantor bawa bayi karena bayinya masih menyusui, kita Ruang punya menyusui ada. ruang laktasi, bukan ruang menyusui. Ruang laktasi. Bisa saya cek dikit kan? Yang Ruang laktasi. ya, jangan ruang menyusui, ada ruang laktasi. Betul. Yang harus ke kantor setelah anaknya pulang dari TK atau SD kelas 1, kelas 2, kita juga siapkan ruang bermain. Ruang bermain. Luar Artinya biasa. fasilitas kita siapkan. Komplit. Komplit. BPN itu udah memposisikan diri sebagai rumah buat kita semua. Ya. Begitu ya Pak Ya. Rekan ya. Dan tepuk tangan untuk Pak Rekan. Kota Pekanbaru, Pak Dodi, terakhir Pak Abang, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Pekanbaru khususnya? Silakan Pak Abang. Baik, kepada masyarakat Kota Pekanbaru tentunya kami informasikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapenda Kota Pekanbaru juga hadir untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Makanya bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin mendapatkan informasi mengenai pelayanan pajak daerah, baik itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang walet, pajak minerba, PBB P2 dan BPHTB, kami Bapenda Kota Pekanbaru membuka kantor kami hari Senin sampai Jumat tentunya kan di Jalan Teratai Sukajadi di sebelah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan kami juga mempunyai kantor UPT yang ada di 5 wilayah kerja. UPT 1 itu ada di kantor Camat Pekanbaru Kota di Jalan Teguh Umar. UPT 2 itu ada di Jalan Sekolah Rumbai. UPT 3 itu ada di Jalan kantor Camat Markoen Damai di Jalan Arifin Ahmad, dan juga kantor Camat Bukit Raya di Simpang 3. UPT 4 itu kita ada di seberang Mall SKA ini. Di seberang Mall SKA ini ada ruko, di Jalan Tambusai, Tuan Tambusai ini ada sebelah SKA ini ada ruko. Di sana kantor UPT 4, dan juga di UPT 5 itu di kantor Camat Bina Widya. Jadi bagi masyarakat Kota Pekanbaru, dan untuk itu juga sama seperti Pak Doni, masyarakat ini kan kadang sibuk nih dari hari Senin sampai Jumat juga sibuk, makanya kita juga membuka layanan yang kita beri nama Lapak Darling, layanan pajak daerah pilih. Jadi pertama ini kita buka setiap hari Minggu pagi di area Car Free Day tentunya. Jadi bagi masyarakat yang bisa menikmati Car Free Day-nya, bisa juga membayar pajaknya, juga bisa juga mencari informasi tentang pelayanan pajak daerah. Dan juga lapak-lapak darling ini ada yang sifatnya parsial-parsial, contohnya juga seperti hari ini difasilitasi oleh DPD Riau, kita buka booth, jadi nanti masyarakat dari sampai tanggal 5 ya, kemarin ya, betul. Kalau mau mencari informasi tentang pelayanan pajak daerah Kota Pekanbaru, nanti bisa hubungi booth kita. Betul. Bapenda Kota Pekanbaru bisa ditanya situ, dan bisa juga langsung membayar pajak. Langsung bayar pajak. Dan yang terakhir tentunya
kami ingin mengajak masyarakat Pekanbaru dengan semboyan kami, lunasi pajaknya, kita awasi penggunaannya. Pekanbaru bertuah kotanya, bertuah maksudnya di sini kota Pekanbaru nanti akan bergerak, tumbuh dan bermarwah. Tepuk tangan untuk Pak Kabar, luar biasa. Luar biasa Pak Kabar, Pak Kakan terima kasih. Pak Kakan orang ganteng nomor 1 sekarang programnya luar biasa untuk masyarakat. Pak Kabar pun tetap orang ganteng nomor 1 di acara ini saat ini. Terima kasih semuanya. Pak Doni Safrin, SSIT MSI sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Terima kasih juga kepada Pak Alek Kurniawan, SP MSI sebagai Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Semoga program ini dapat kita manfaatkan. Kami dari Sekretariat DPD Riau mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Pak. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak dan silakan diabadikan momen spesial ini untuk tim dokumentasi yang hadir ya. Betul sekali. Jadi ini tadi udah ngobrol-ngobrol nih bersama Om Ari tentunya selaku sekjen DPD Riau bersama Bapak Alek Kurniawan SPMSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Betul. Dan juga dari BPN Bapak Doni Syafril SSID MSI Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Terima kasih banyak Bapak. Dan setelah ini mungkin kita masih akan lanjut lagi satu talk show lagi. Ya betul sekali, kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentunya ya. Bukan kita di kita akan mengundang saja. Betul sekali. Jadi nanti akan ada obrolan-obrolan selanjutnya untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian seluruh pengunjung WSK Pekanbaru tentunya yang berkaitan dengan properti di Riau. Terima kasih Bapak. Untuk Om Ari kami mohon tetap di tempat dulu ya Om ya. Atau Om Ari mau istirahat dulu, minum dulu boleh? Mau minum dulu boleh. Minum sambil makan siang juga boleh. Kelamaan dong. Sejenak silakan Om Ari untuk santai dulu karena sebentar lagi kita akan lanjutkan kembali talk show kita yang kedua untuk hari ini bersama pemateri dari